Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ruswandaini Eka Junita, mahasiswa STAI Dr. KEZ Mutakin, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, dan Alhamdulillah sekarang semester 5. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Dan tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu Bapak Ahmad Fajar MAG selaku dosen pengampu mata kuliah psikolog umum dan perkembangan. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester ganjil mata kuliah psikolog umum dan perkembangan. Baik teman-teman, adapun untuk materi yang akan saya bahas pada kali ini yaitu tentang motivasi. Kira-kira apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata motivasi? Biasanya ya, motivasi itu sering dikaitkan dengan rasa semangat, kemudian juga dengan kata keberhasilan gitu, ingin sukses, ingin ya pokoknya sesuatu yang positif-positif gitu lah ya. Nah, ada kalanya ketika misalnya kita pernah merasakan apa ya, kita pernah mengalami sesuatu yang membuat kita down gitu ya. Kemudian tiba-tiba saja tergerak gitu ya di dalam hati, tergerak gitu di dalam hati ingin keluar dari keterpurukan atau rasa down tersebut. Nah, mungkin sedikit gambarannya motivasi itu seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk lebih jelasnya, di sini ya motivasi. Kemudian ada pengertian motif dan motivasi. Untuk motif ini sendiri, motif itu merupakan penggerak, ya. Jadi motif itu dalam bahasa Inggrisnya motif dan berasal dari kata Prancis. Nah, yang artinya itu bergerak atau penyebab untuk bergerak. Jadi ketika ada sebuah penggerak, maka itu disebut dengan motif. Kita ketika merasa lapar, kemudian bergerak, ingin makan. Nah, itu adalah sebuah motif. Karena ada sebuah penggerak, gitu. Ada unsur bergerak. Kemudian di sini ada motivasi. Motivasi sendiri di sini didefinisikan dengan pendorong suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia bergerak hatinya untuk bertindak atau melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil tujuan tertentu. Nah, sudah jelas ya teman-teman bahwa di sini pengertian motivasi ini apa ya?
Jadi ada suatu dorongan gitu. Ada sesuatu yang mendorong seseorang agar bergerak ya, agar terus berjalan ke depan untuk mencapai tujuan. Seperti itu misalnya tujuan saya. Tujuan saya misalnya ingin mendapatkan IPK yang tinggi gitu. Maka eh, dari motif tersebut ya kita ingin selalu bergerak. Jadi bagaimana usaha kita agar mendapatkan nilai bagus. Nah, di sana itu selalu ada sebuah pendorong. Ada sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan atau untuk bertindak agar nilai kita menjadi bagus. Nah, itu disebut dengan motivasi. Kemudian yang selanjutnya ada klasifikasi motif. Di sini klasifikasi motif terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, yaitu ada motif primer dan juga motif sekunder. Nah, untuk motif primer atau motif sekunder ini, itu dilatar belakangi oleh sebuah proses di dalam tubuh. Jadi, eh, motif primer dan sekunder ini bukan bukan berupa penggerak dari luar, tetapi dari dalam tubuh kita sendiri, dari dalam tubuh manusia. Kemudian yang kedua ada motif intrinsik dan juga motif ekstrinsik. Intrinsik, in itu di dalam ya, X itu di luar. Untuk motif intrinsik ini motif yang dapat berfungsi tanpa harus dirangsang dari luar. Jadi tanpa harus ada perangsang dari luar, misalnya kita melihat seseorang yang sukses, jadi kita termotivasi juga ingin ikut sukses gitu. Nah, jadi kalau motif intrinsik ini tidak, jadi memang murni datang dari dari kemauan sendiri, dari hati sendiri, tanpa ada dorongan ataupun harus dipancing atau dirangsang oleh stimulus yang ada di luar. Kemudian untuk motif ekstrinsik ini berarti kebalikan dari motif intrinsik. Yang mana tadi intrinsik itu tanpa harus dirangsang, sedangkan motif ekstrinsik ini akan berfungsi jika ada perangsang dari luar. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada motif yang disadari dan juga motif yang tidak disadari. Tentu saja, hal yang disadari itu eh, manusia lakukan secara sadar. Begitu juga dengan motif. Berarti motif ini dilakukan secara sadar. Kemudian, sedangkan motif yang tidak disadari, nah berarti motif yang tidak disadari ini eh, motif yang berlaku di luar kesadarannya. Jadi, tanpa ada unsur kesengajaan. Kemudian yang keempat itu ada motif tunggal dan motif bergabung. Untuk motif tunggal ini, jadi tujuan tujuan capaiannya itu hanya satu ya. Ya, jadi misalnya begini, saya itu membaca buku karena saya ingin pintar. Nah, itu adalah motif tunggal. Kemudian ada juga motif bergabung. Untuk motif bergabung ini berarti gabungan dari motif-motif tunggal ini. Jadi bersatu. Jadi bukan cuma satu tujuan, tetapi memiliki beberapa tujuan. Misalnya tadi, jika tadi untuk motif tunggal, motif saya dalam membaca buku adalah untuk pintar. Nah, tetapi juga misalnya saya memiliki motif bergabung. Jadi
motif saya membaca buku itu untuk menjadi pintar dan juga menambah wawasan atau informasi. Seperti itu. Kemudian ada motif yang mendekat dan motif menjauh. Dan yang terakhir, yang keenam, ada motif biogenetis, sosiogenetis, dan teogenesis. Kayak yang pertama, ada motif biogenesis. Untuk motif biogenesis ini, datangnya itu karena kita, manusia itu adalah makhluk biologis, jadi otomatis di dalam tubuh kita itu terdapat organisme-organisme gitu ya. Nah, jadi untuk motif biogenesis ini muncul dari organisme-organisme yang ada di dalam tubuh kita. Contohnya, rasa haus, rasa lapar, kemudian eh, ya seperti itu ya, rasa haus, lapar, kemudian gerah, nah seperti itu. Jadi bisa dikatakan jika kita merasa lapar, nah maka lapar ini adalah motif dan tujuannya adalah untuk makan dan menjadi kenyang. Nah, jadi rasa lapar ini adalah apa ya? Sebagai pendorong kita gitu untuk penggerak kita untuk kita mengambil nasi, mengambil piring, mengambil nasi, mengambil lauk-lauk yang ada di meja makan, kemudian kita makan. Nah, jadi rasa lapar ini merupakan motif. Kemudian yang kedua ada motif sosiogenetis, sosiogenetis, sosiogenetis. Nah, maaf. Sosiogenetis ini eh, motif yang berhubungan dengan manusia ya, manusia satu dan manusia yang lain karena manusia itu bersifat sosiologi, makhluk sosial ya. Kemudian yang terakhir ada motif teogenesis. Untuk motif teogenesis ini, teogenesis berhubungan dengan teologi ya, kepercayaan tentang ketuhanan. Jadi seperti rasa apa ya, ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, nah, seperti itu. Kemudian taat beribadah, nah, itu merupakan motif teogenesis. Nah, kemudian masih berkaitan dengan motif teogenesis ya. Ketika Allah sebagai Rob kita, ketika Allah mengatakan di dalam Qurannya bahwa di dalam surga itu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Tajri min tahtihal anharu. Di bawah di sungai di dalam surga itu terdapat sungai-sungai yang mengalir. Kemudian juga terdapat bidadari. Nah, hal itu bisa menjadi sebuah motif bagi kita agar selalu taat beribadah, hanya menyembah kepada Allah. Itu bisa dijadikan sebagai motif atau motivasi. Kemudian untuk yang selanjutnya ada klasifikasi motivasi. Di sini klasifikasi motivasi terbagi menjadi 3. Ada motivasi kuat, motivasi sedang, dan motivasi lemah. Nah, jadi untuk singkatnya itu ya, secara garis besar. Nah, motivasi itu ada 2. Ada motivasi internal dan juga motivasi eksternal seperti tadi. Bahwa motivasi internal itu memang yang muncul dari dalam diri tanpa ada rangsangan dari luar, tanpa ada dorongan, tanpa ada penggerak dari luar. Tapi memang hati kecil kita sendiri yang bergerak, yang ingin
bergerak melakukan suatu tindakan sehingga kita dapat mencapai suatu tujuan. Nah, sedangkan yang kedua ini ada motivasi eksternal. Eksternal ini memang membutuhkan stimulus dari luar, ada rangsangan dari luar, seperti banyak seperti rangsangan dari luar, misalnya kita melihat teman kita eh, menjadi pengusaha. Nah, di sana ketika kita melihat teman kita yang sukses menjadi seorang pengusaha, kita menjadi termotivasi gitu ya, di dalam jadi terdorong oleh teman kita yang sukses itu agar melakukan sebuah tindakan ya, yang bagaimana caranya agar kita juga gitu ya bisa sukses seperti dia. Nah, sebenarnya untuk motivasi eksternal ini bisa datang dari mana saja ya. Bisa dari kehidupan, ya cerminan kehidupan orang lain, kemudian seperti tadi dari eh, ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi, dan bahkan eh, untuk zaman sekarang ini ya, bahkan motivasi juga bisa timbul, bisa muncul gitu ya, bisa muncul dari sebuah lagu. Jadi eh, hanya kita mendengarkan sebuah lagu itu bisa memotivasi diri kita sendiri. Dan yang terakhir ada tujuan motivasi. Tentunya yang tadi, motivasi ini bertujuan untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauan untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Nah, mungkin dicukupkan sekian ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak kesalahan dan kekeliruan. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.